Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Rumanto MPD saking Koleri, dumateng para bapak, para ibu, pimpinan Ortum secabang Tersono, khusus para jamaah pengajian ahad pagi rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, hari yang ke-16 bulan Ramadan, kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya pada pagi hari ini kita masih sama-sama bersilaturahim, sama-sama mensiarkan agama Allah, sama-sama mencari ilmu Allah dengan tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah sehat. Kaping kali salawat ugi salam mugi-mugi senantiasa tersampaikan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin sampaikan beberapa hal karena waktunya sudah siang. Memang sekarang ini karena semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu punya kegiatan di masing-masing masjid atau jamaah masing-masing, mungkin ngajinya double sehingga kesini agak siang. Yang pertama Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih pada pimpinan ranting kaitan dengan Safari Ramadan PCM yang sudah putaran ke-6 dan nanti sore mungkin ke-7, ke-8 dan seterusnya. Dan saya mohon maaf, ada 2 tempat yang saya tidak bisa hadir secara pribadi karena memang pas ada acara di Bandar juga di Batang. Insya Allah ketika tidak ada acara di luar, najan dan gemerot tak hadiri. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ibu-ibu barangkali kemarin semuanya sudah membawa pulang biskuit cahaya produksi dari Muhammadiyah, dan saya lihat di kantor masih berdus-dus itu, yang sudah ada yang pesan ya, dan banyak di situ. Cuma kita belum merasakan rasanya koyo mopo. Atak buka kuoso, nah kuoso tak kontak dan ini saya promosikan. Yang kedua Bapak Ibu, dalam waktu dekat ini insya Allah Muhammadiyah akan ada gebrakan baru lagi. Amanat Muktamar Muhammadiyah akan membuka bank syariah. Jadi nanti ada bank syariah Muhammadiyah. Ini belum ada organisasi membuat bank, satu-satunya adalah Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah membuka bank, nanti di bank-bank konvensional ini akan sedikit goyang. Kenapa? Karena di bank-bank konvensional ini harta milik Muhammadiyah luar biasa banyaknya. Kalau kita tahu beberapa bulan yang lalu Muhammadiyah ngancam ingin ngambil uang di BSI saja sudah umbrusnya gonceng, ekonominya gonceng. Apalagi kalau ini benar-benar nanti bank syariah Muhammadiyah berdiri, banyak bank-bank yang akan gonceng karena uang Muhammadiyah akan ditarik semua. Dan mungkin termasuk uang saya, pulau panjenengan sami konten tarik, gak ngalih kan, ngalih mosok ning bank BCA, mosok ning BRI, mosok ning ya mas, pasti nanti akan kita masukkan ke bank syariah Muhammadiyah. Termasuk di BPD Jateng itu bank Muhammadiyah banyak banget. Maka tidak heran ketika pada saat muktamar kemarin Bank Jateng menyumbang Muhammadiyah 2M. Itu jadinya butuh sumbangan sebagai matur nuwun karena Muhammadiyah di Bank Jateng uangnya adalah ratusan M. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir Bapak Ibu, informasi yang saya sampaikan kemarin, insya Allah tanggal 22 berarti Sabtu malam Ahad, Syekh Malik Abdul Hamid siapa ya? Yang dari Palestina itu insya Allah jadi akan hadir di Tersono, tempatnya di Keranggan.
Kemarin sudah saya survei, saya hitung, takon baris wonge nang jowo isine piro, jero piro. Ternyata masjid kita yang ada di Keranggan ini mampu menampung jamaah 500 orang kalau berdiri semua. Nah turun ya, lebih dari itu 1000 mungkin bisa. Nah itu kemarin saya hitung 500. Maka dari itu kemarin takmir masjid Mas Yai, sudah saya tanya Mas Yai sudah nyiapkan snack berapa Mas Yai? Insya Allah 800 baiknya. Dan anak jenengan ora teko mengko wong Keranggan urugan snack. Monggo sampaikan kira-kira dengan semuanya, ayo bareng-bareng kolo-kolo sholat tarawih di Masjid Darul Arqam Keranggan. Karo kolo-kolo menawa sing misek sang Palestina yo tekan jam 1 tarawih mungkin. Boten mangke kita nanti kita request. Atau saya ojo suwi-suwi saya. Kulbu terus kulbu saya cepet tenan. Kulbu di wong kono kan padha itu panjang bacanya. Nah, itu Bapak Ibu kaitan dengan informasi, nanti kita sama-sama tarawih bareng, kemudian juga mungkin mesti ada nanti ada apa namanya? Ada ceramahnya juga dari beliaunya juga. Dan yang paling penting kita sudah sepakat semua yang berkaitan dengan biaya pelaksanaan ditanggung cabang Tersono. Cabang Tersono diserahkan karo Masjid Darul Arqam KW. Nah, adapun nanti hasil infaknya itu akan kita sumbangkan ke Palestina. Ini bui karena lasis Jawa Tengah arep nyumbang 75 miliar. Dewek yang mau nyumbang 750.000 oleh infak Mas Ade. Kan padha-padha 75 nih, cuma karena miliar dewek 1000. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Personal. Mudah-mudahan informasi yang beliau sampaikan bisa menjadi perhatian kita semua. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti pengajian Al-Fatihah Al-Ihsan pimpinan cabang Muhammadiyah Personal yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Romanto MPD. Kepada beliau waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para ustaz, ustadzah, para sepuh bini sepuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, yang senantiasa kita selalu
mengikuti fatwa atau mau'idhah hasanah itu. Kita doakan ya Bapak Ibu, para kiai, para ustaz, terutama pimpinan cabang Muhammadiyah Tersono, pimpinan ranting se-Kecamatan Tersono, baik Muhammadiyah, Aisyah dan ortunya, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga bisa memimpin, membina, membimbing masyarakat dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, di pengajian Al-Ihsan, ya, di kajian Ahad Pagi Al-Ihsan, mudah-mudahan panjenengan diberikan limpahan kebaikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan tentunya di Ramadan ini kalau panjenengan semakin meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan bahagia Bapak Ibu pagi ini. Bahagia. Sampun sarapan. Sarapannya sang niki sebelum aja. Alhamdulillah, meskipun kondisi berpuasa, tapi saya perhatikan wajah-wajah dengan ini wajah-wajah orang yang berbahagia, wajah-wajah yang sudah punya tadi roti mereknya Cahaya. Jadi yang saya yang di rumah sudah ada kaleng roti Cahaya ngecol, belum ada kan semua. Ya monggo mulai sekarang diprogramkan. Mari sebagai rasa syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Muhammadiyah, kepada Aisyah yang sudah menjadi media ketaatan kita kepada Allah. Produknya kita gunakan. Ini betul waktu sekali kalau tapi ini keikhlasan kalau menyampaikan, karena kewajiban itu ikut mempromosikan. Insya Allah Bank Muhammadiyah akan sebentar lagi akan di-launching. Siap-siap ya, tabungan ini dengan untuk dimasukkan di Bank Muhammadiyah. Insya Allah nanti akan semakin maslahat, karena Muhammadiyah ketika menanti perbankan kok malah kondisinya tidak mensejahterakan masyarakat, malah cenderung ya, ingin mengambil untung sendiri, maka Muhammadiyah harus tanda, Muhammadiyah harus bergerak. Insya Allah nanti semua lini tentunya tujuannya semata-mata untuk kemaslahatan umat, bukan mengambil keuntungan, tapi kemaslahatan umat. Mari Bapak Ibu kita bersyukur sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Sehat semua Bapak Ibu? Sudah hari yang ke-16. Menurut panjenengan terasa lama atau cepat 16 hari? Saya pernah menyampaikan, memang indikator ciri-ciri zaman ini sudah akhir. Zaman itu berlalu begitu cepat, karena jenengan begitu sibuk mengurusi keduniaan, sehingga waktunya tidak terasa. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan adalah asyamu junnatun. Puasa Ramadan itu junah itu perisai. Nah, bahasa Rawasari tameng, beri apa? Sani bisa pelindung. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan, menegaskan dalam hadis baik yang diriwayatkan Imam Bukhari maupun Muslim, itu beliau menyebut asyamu junnatun.
Puasa adalah perisai. Puasa sebagai perisai. Perisai dari apa Bapak Ibu? Dari dua hal. Perisai di dunia maupun di akhirat. Maka di dunia ini puasa kula panjenengan harus bisa membentengi kula panjenengan dari kemaksiatan. Idealnya orang yang berpuasa Ramadan itu pantangan melakukan kemaksiatan. Kalau berpuasa Ramadan kok masih bermaksiat, berarti puasanya belum benar-benar dihayati. Wonten boten kinten-kinten. Menurut panjenengan, puasa Ramadan dilakoni tapi boten sholat. Wonten di dunia ini. Di neraka mungkin boten wonten. Ya. Insyaallah. Tapi bisa jadi ada. Ya. Puasa dijalankan. Coba jenengan kalau mau tengok, karena saya tiap sore ini muter. Kadang tidak acara buka puasa anak-anak muda. Itu hanya sebagian yang ikut sholat maghrib berjamaah. Yang lain berhenti ngobrol. Saya nggak tahu itu nanti sholat tidak sampai isya. Ya. Kadang puasanya luar biasa, bahkan buka puasanya dikemas begitu menarik. Tapi kadang-kadang sholatnya tidak berjamaah. Emang. Maka Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, wasyamu junnah wa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhar. Saya potong dulu hadis ini. Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai, tadi tameng, pelindung. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila panjenengan di antara panjenengan termasuk saya sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata yang mengandung makna pornografi. Yang saya kata-kata jorok. Hindari. Wala yaskhab itu jangan berteriak-teriak. Bu, berteriak memiliki yang dimaksud adalah berteriak yang dilandasi emosi. Tapi kalau ibu-ibu berteriak karena tetangganya ada rumahnya yang kebakaran, harus teriak. Jangan karena soal teriak kalau si kebakaran, kebakaran. Nah ya kalau gue saya teknikal main, tetap harus teriak karena untuk menyelamatkan tetangga kita. Termasuk jadikan kemalingan malah orang kalau teriak-teriak maling aman itu, ya nggak ada yang tahu tetangganya. Terutama ibu-ibu di Ramadan ini tidak cuma siang hari. Kadang-kadang ini salah memahami. Siang dijogo. Misal kita pancing emosi siangnya, wis sabar, wis buka alas. Gak bisa seperti itu, ya harus terus sampai malam sepanjang Ramadan. Misalnya ibu kesel dengan suaminya ditahan. Habis Pak, aku ngalah Pak, awangi Pak. Pingko bengi sampai tak omyang, nggak boleh seperti itu. Itu sebagai ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah. Kemudian fa'in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un shaimun. Dalam riwayat lain inni shaimun sampai 2 kali. Inni shaimun. Bilih wonten tiyang ingkang nyuwun pangapunten mencerca atau mau qatalahu niku memerangi maknanya. Tapi bisa diartikan apa Pak? Mau ngecek berantem.
mengajak bertengkar, mengajak pokoknya ya tadi terkait dengan kemaksiatan jenengan matur. Jadi perintah Rasul. Ini sohimun. Saat temennya aku biji poso, ojo dipancing-pancing. Nah jenengan apa? Kok isin matur kados mekaten mangke dianggap tiang sing sopok anu Pak Romanto soalim poso. Jenengan matur mawon. Iki wulan poso, ora usah koyo ngono. Ngeten nggih. Nah, kalau malu mau saya puasa dianggap tiang sing sombong misalnya, tapi sebenarnya apa ini perintah Rasul kok. Maaf aku cip poso. Orang usah kaya ngono. Jenengan semingkir dari orang yang tadi mau mengajak berantem, mengajak yang kayak tadi yang di Peleleng, mulai Peleleng mau ke arah jalur yang alternatif. Itu anak-anak muda mungkin habis begadang ada sekitar 10 pakai motor digeber nih. Nyalin pulau, berhenti lagi, pulau lewat, nyalin lagi. Nah, itu juga bisa jadi mancing-mancing itu. Tapi kemudian ternyata lewat jalannya ke KITB, baru saya alhamdulillah. Ternyata mungkin mau balapan itu mungkin bisa jadi mau balapan liar atau mau meletos. Maka tanamkan pada diri pulau panjenengan. Ya, agar tidak mudah terpancing jadi menikah kesabaran di Ramadan ini dalam menghadapi segala macam keadaan yang bisa memicu emosi kuno panjenengan. Bapak Ibu, jadi sunnah di dunia ini adalah bahwa puasa Ramadan itu bisa menjadikan kulo panjenengan terhindar dari kemaksiatan. Baik maksiat yang disebabkan oleh hati kita, oleh lisan kita, maupun oleh yang pangapunten jari-jari kita ketika mengetik ya status di WA, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Maka kendalikan, jangan sampai puasa kita lakukan, tapi kemaksiatan tidak bisa disentuh. Karena indikatornya orang yang sukses di Ramadan ini adalah bisa mengendalikan ya, hawa nafsunya. Karena jenengan sudah ngertos kalau setan di Ramadan dikatakan dibodol. Meskipun demikian, potensi kemaksiatan tetap bisa terjadi karena kita masih punya hawa nafsu. Rasulullah menyampaikan perang terbesar itu bukan perang Badar, bukan perang Uhud, bukan perang yang lain, tapi perang melawan hawa nafsu yang kadang sulit untuk dikendalikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan, maka junah benteng di akhirat puasa kita adalah akan menghindarkan diri kula panjenengan dari api neraka. Ini Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, qala rabbuna azza wa jalla. Ini hadis qudsi. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, asyamu junnah. Puasa adalah perisai. Yastajibu bihal abdu. Yastajibu itu membentengi. Bihal itu kelawan posone. Al abdu seorang hamba. Jadi seorang hamba dengan puasanya yastajibu. Nggih menika membentengi hamba tadi dengan puasanya minanar dari api neraka. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, insya Allah kalau ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, maka puasa kita ini bisa menjadi benteng di akhirat dari apa Bapak Ibu? Siksa neraka, dari jilatan api neraka.
Untuk itulah Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, maka lakukan 5P. Saya singkat ini biar gampang untuk mengingat, agar puasa kita bisa menjadi juga benteng bagi kula panjenengan. P yang pertama nopo? Puasa kita nyuwun pangapunten, sadari betul bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah Allah, bukan perintah pimpinan cabang, bukan perintah orang tua, bukan perintah yunsewu mertua, bukan perintah anak, bukan perintah kiai, bukan perintah siapapun, tapi sadari betul ini adalah perintah Allah. Karena seorang anak kalau menyadari ini hanya perintah orang tua, ketika orang tuanya nggak perintah, orang tuanya nggak ada, biasanya dia nggak puasa. Ya. Tapi kalau disadari ini perintah Allah, harus kita jalankan. Dasarnya apa? Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba itu diwajibkan. Alaikum dumateng panjenengan termasuk saya. Asyam puasa Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa ini sudah diwajibkan juga oleh umat terdahulu. Yunsewu, kita ini ringan Pak, umatnya Nabi Muhammad ini ya. Puasanya 1 bulan. Ingat kalau ditanya puasa Ramadan itu berapa hari? Bisa 30, bisa 29 kan terlihat. Tapi sebenarnya 1 bulan di bulan Ramadan. Bisa ada kalian 30, bisa ada kalian, insya Allah ini 30 hari ya. Dan itu pun dimulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah itu boleh untuk makan minum setelah masuk waktu maghrib. Coba ditengok, ternyata umat Nabi Isa itu puasanya 40 hari ya, 40 hari. Nabi Dawud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kalau dihitung berapa itu? Selama 1 tahun? Iya, 1/2 tahun. Karena sehari puasa, sehari tidak kan, separuhnya kan, sepanjang waktu 1 tahun, berarti kan 6 bulan. Belum lagi juga umat-umat yang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, maka sadari betul hikmah yang harus kita perhatikan. Sejak terbit fajar, terbenamnya matahari, kita boleh makan, minum tidak Bapak Ibu? Boleh tidak? Tidak boleh, karena bisa membatalkan puasa. Kalau disadari betul ada unsur kesengajaan. Tapi kalau lupa, batal bukan puasanya. Jenengan ke pasar badhe blonjo panase boten karuan, sumertian jeruput es degan. Jenengan keleleh sedang lupa kalau sedang berpuasa, tiba-tiba ikut beli. Setelah minum 1 gelas baru ingat, saya kan puasa setelah 1 gelas ya. Insya Allah lanjutkan, itu tetap sah puasanya. Tapi kalau jenengan teduh sekali 2 kali ingat, aku kan poso kok terus kayak tanggung aku teh gelas. Nah ini yang menjadi batal ya. Sudah tahu ingat, ya sudah. Misal keinget ada yang di mulut kita,
kita keluarkan yang di mulut itu. Tapi kalau memang sama sekali nggak ingat, yang namanya lupa tidak dibebani hukum. Lanjutkan, insya Allah tetap sah puasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, maka perintah ini bukan sekedar perintah dari orang-orang di sekitar kita. Ini perintah dari yang menciptakan kita. Maka gak boleh kemudian disepelekan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, puasa ini kita posisikan sebagai pembersih hati kula panjenengan. Tanziful qalbi, sebagai tanzif, pembersih. Maka idealnya orang yang berpuasa hatinya harus bersih. Tidak ada al-kibru, tidak ada kesombongan, tidak ada ria. Ria itu apa? Ya, dari kata ro'a, ingin dilihat, ingin dipuji. Tidak ada sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah, ingin didengar perbuatannya. Kalau belum ada yang mendengar, ceritakan. Tak kandani, tapi ojo kodo sopo-sopo. Kayak ini jadi sebut hamba Allah nyumbang di masjid 100 sak kuwi aku. Nah, ini masuk kategori itu. Ya. Terus yang saya hasud, dengki. Hati-hati Bapak Ibu, kalau melakukan kedengkian ini habislah amal kita, termasuk puasa kita. Rasulullah menyampaikan, iyyakum wal hasad, jauhilah olehmu sifat dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat, sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan. Kama yakulun narul hatobah, kados dene api memakan kayu bakar. Maka bersihkan hati. Kalau ada yang menyakiti panjenengan, maafkan sebelum dia minta maaf. Ya. Jadikan puasa ini bulan penuh kedamaian. Yang belum akur, segera akur di Ramadan ini. Yang masih ada ganjalan pun dilongos, dipendem. Maksudnya ada sesuatu yang tidak enak dengan seseorang, apalagi dengan keluarganya, orang tua dengan anak, dengan menantu, dengan kerabat, harus islah, ya, diperbaiki. Yudpangapunten, Rasulullah menyampaikan, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun. Dados sinten kemawon lam yada niku ingkang dereng saged nilar qaula zur niku ucapan bohong. Hati-hati di Ramadan. Dan kalau Ramadan ini nggak boleh, berarti di bulan lain pun nggak boleh. Jangan cuma di Ramadan saja, karena ini tarbiyah, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Agar nopo, kalau di Ramadan terkendali, insya Allah di Sawan dan seterusnya juga tetap terkendali. Kalau nazar itu ucapan bohong, yeah, selalu dilakukan. Ingat, orang yang berbuat bohong sekali pasti akan berbuat bohong kedua kali dan seterusnya. Cobi, ketika ada orang ditanya, "Iyu sampai orang mangkat agak pagi nih Al Ihsan, kenapa?" Orang ini bohong. Aku ria. Oh, iya wis tak dongake muga-muga sehat yu. Matur nuwun. Ana mana sing takon, jane sampeyan priyen wis berobat ning ndi? Bingung duh ndi. Oh, wis berobat ning dokter. Lah,
Jadi dokter ini kok sampai orang rono? Pas rono orang dokter ini. Si ini terus berbohong terus. Hati-hati. Jangan sekali berbohong karena akan diikuti kebohongan yang lain. Termasuk suami kepada istrinya. Jadi, adakah yang pernah berbohong kepada istrinya? Ada. Jujur, ini kok bulan Ramadan. Adakah seorang istri berbohong kepada suaminya? Oke, kalau tes jawabannya oke. Bu, saya tes. Niki sudah tanggal 16. Kita ngerti kali garawulan jenengan. Bu, priye sing duwe simpenan ora kanggo bodho? Jawabane pripun? Kok jan takon? Lah, merasa ngene ora sampean. Misalnya jenengan gadah tapi kok jenengan mantuk mboten gadah. Jangan bodoh sih lah. Ana ora gawe bukonan. Nah, jenengan di dompet punya kok ampune ora duwe Pak, gorene napa ikhlas takon-takon. Yen sewu itu jenengan pasti sudah berbohong. Walaupun maksudnya biar diparingi. Sebab Pak Romanto nak jujur malah dikeki misalnya. Bener-bener. Kok bener gitu? Gagian. Nggih. Perhatilah para suami, jadilah suami yang berbohong sebelum minta diberilah istri. Dan pangapunten. Ini saya tidak akan mengunggulkan. Ini sih saya tak aja, selalu tak aja. Itu saya bersyukur gak pernah minta kepada saya. Pertanyaannya kok betul? Iya, sebab saya sadar yang minta kalau hari ini. Sebelum minta kalau hari ini, sebelum minta itu. Para pripun Pak Ramadan betul gadah, Yesus dikuatkan kesabarannya seorang istri. Jangan memaksa suami di luar kemampuannya. Kalau pekerjaannya petani, ya syukuri dengan hasil pertaniannya. Nunggu ketika panen, jangan menuntut lebih. Kalau suaminya gajiannya tanggal berapa Pak Muslim? Tanggal 5 misalkan, ya jangan menuntut di akhir bulan tanggal 30 kok sudah minta. Tentunya itu akan nanti tetap rumah tangga terjaga harmonis karena saling memahami. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, tadi kalau itu dilakukan kebohongan, Allah tidak menerima hajat itu keinginan kalau panjenengan dengan ibadah puasa. Meskipun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun meninggalkan makanannya atau minumannya. Jadi ini terkait dengan riwayat lain, rubba min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi gak dapat apa-apa kecuali ju' itu lapar, atas itu haus. Karena apa? Hatinya belum bisa dijaga, lesannya belum bisa dijaga, dan amal perbuatannya juga tidak dijaga. Pengen ketiga, puasa Ramadan kita harus kita posisikan sebagai penjaga, hifdzul jismi, penjaga tubuh kulo panjenengan agar semakin sehat. Maka Rasulullah menyampaikan, ya, wasumu tashihu, dan berpuasalah kalian, niscaya Allah akan berikan kesehatan. Contoh ini masuk hari yang ke-16, sinten yang merasakan tubuhnya semakin ringan, langkahnya semakin enteng. Nah, coba. Alhamdulillah, ya. Berarti jenengan lebih sehat. Mungkin ada, saya Pak Romanto kalau siang itu enteng, lemes, perut juga kempes, tapi pada maghrib kembali semula. Karena bukone berbukanya balas dendam. Tolong jangan balas dendam. Puasa itu tidak memperkenalkan
balas dendam. Siang ditahan, malamnya dilampiaskan. Pagi nemu jambu kumpul ke. Emutan zaman kecil itu ya. Saya pengalaman dulu mengatakan Ustaz Masjid. Ya, pada salat subuh niku saya teriak ini, saya longkong makanan. Niku keluyur di bawah pohon pelem, di bawah pohon dan pelem masukkan kresek. Dulu belum ada kresek, ya. Disai. Nemu jambu kumpul ke harapan nopo mangke bakal buka. Ternyata setelah masuk buka kadang-kadang boten kemakan. Sama dengan decek di atas meja, kolak biji salak, kolak biji durian, kolak biji dicecek di depan di atas meja. Padahal ketika berbuka bagi jenengan termasuk saya, minum teh hangat itu sudah alhamdulillah nikmatnya, ya. Dan saya seringnya makan itu setelah taraweh. Karena kalau makan nasi dimaksud ya, sebelum taraweh itu pakai taraweh makan loh, apalagi harus imami, ya, harus bersuara, mengeluarkan suara. Maka dijaga pola makan, pola minum. Ya, di Ramadan ini kersane nopo Allah berikan kesehatan. Kalau puasa nggak dijaga pola makan, pola minumnya, ya tetap Allah nggak berikan kesehatan. Karena apa? Ya karena tadi nggak diatur. Kan tubuh kita nggak siap. Setelah sehari, apalagi panas berpuasa, kok berbuka langsung diguyur es. Mungkin kalau anak muda kuat karena kondisi fisiknya masih, tapi bagi panjenengan yang usia 50 tahun ke atas mungkin seger Pak ketika menikmati, tapi efeknya jadi pangapunten, mungkin malamnya mau tidur juga badan rak karuan, lenyer bisa jadi nanti tenggorokan, ya, serak dan sebagainya. Maka memang Rasulullah itu menganjurkan yang terbaik itu kurma. Kalau kurma tidak ada, yang kurma ini tersono apa? Yang manis-manis dan pun pisang-pisang, ya, pisang itu menurut saya buah terbaik. Satu, menanam tidak pakai tidak pakai pestisida. Yang namanya pisang tancap jadinya tinggal nunggu makin pinten bulan tinggal panen, tidak ada unsur kimia. Tapi kalau semangka yang lainnya mungkin sekarang sudah menggunakan. Pak, saya dari kecil itu saya membantu paman saya petani dan pedagang semangka. Saya sudah nunggu semangka malam hari. Dulu nggak pakai pestisida, nggak pakai kimia. Saya dapat semangka itu saya bergeletak di longan, terus longan bu. Dulu masih tanah, ya, belum kayak sekarang keramik rumahnya panjangnya tanah, terus ember di bawah ember itu kuat sampai 3 bulan semangka. Coba kita dipraktek itu bahasa mongko kita di longan 3 bulan. Jangankan 3 bulan, saat ini seminggu mawon riyen kuat. Yang sewu ini saya sampaikan terkait dengan pola makan, pola minum memang harus dijaga agar puasa kita ini menjadi penjaga bagi kesehatan pulau Manjana ini. P berikutnya yang keempat, para ibu, para rakyat yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan kita harus menjadi peduli sosial. Nah, ini penting. Momentum Ramadan harus menjadikan pulau Panjenengan semakin peduli kepada sesama. Jangan sampai kita berbuka
begitu banyak makanan minuman di meja makan pulau panjenengan, sementara tetangganya mau berbuka saja kesulitan, harus berbagi. Yun sewu, kalau mau memberikan ketika masih anget tolak bu, jangan maringi nanti sak sampurin tarweh. Maringi nak sudah mau, sudah turahan sudah paling kira entek. Timbang rantek paling kitong beli yun sewu, tidak seperti itu. Hidangkan ketika sebelum berbuka, artinya diberikan sebelum berbuka agar nanti berpersiapan, karena yakin tetangganya kalau jenengan maringinya sebelum berbuka berarti barang anyar. Tapi tidak mungkin jenengan mau jenengan kosong, kata dia. Tapi kalau memberikannya sudah jam 10 malam, apalagi maringinnya pas sahur, kolam apa sahur ini, bisa jadi nanti kalau sudah menjelang basi bahaya ya. Jenengan ya, bisa malah nanti itu bukan menjadi sedekah, tapi bisa menjadi pemicu tidak baik ya. Nanti akan dia merasa rompong. Nah, misalnya wonten tangga diparingi barang basi itu berarti pripun mangke sih akan merasa tidak enak, merasa direndahkan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah ketika di Ramadan ini disampaikan dalam hadis, niku kebaikannya itu ajwada bil khairi minar rihil mursal, lebih dermawan kecepatannya Rasulullah di dalam berinfak, di dalam bersedekah itu melebihi, lebih baik dari rihil mursal, angin yang berhembus. Angin itu kan cepat Pak, tapi Rasulullah itu di percepat itu ibarat saja. Atau sekolah momentum Ramadan ini momentum yang tepat untuk berbagi kepada sesama. Maka edilannya sekarang itu panjenengan sudah membuat daftar siapa yang akan diberikan bingkisan oleh jenengan. Jangan malah diwale, ambil kertas ditulisi. Kira-kira aku oleh THS kosong ya. Pertama PT Angin Ribut. Kedua, mungkin sakit nggak boleh seperti itu. Justru kita rencanakan, tak infak di masjid A, B. Apalagi tadi mau ada syekh dari Palestina. Jangan khawatir Ustaz Muslimin, saya pernah pengalaman, saya pernah mendampingi syekh dari Palestina. Termasuk saya hadirkan di Masjid At-Taqwa Tanjung Anom di tempat tinggal saya. Saya sampaikan insya Allah nanti yang menjadi imam dari Syekh Isanya. Wah senang, ini pasti bacaannya bagus, terus kemudian pasti panjang. Ternyata apa yang dibaca? Al-Kausar dan Al-Ikhlas. Niku jamaah kecewa. Ngerti nih Pak dibaca surat-surat sing dawa. Sebelum, karena dia tahu setelah itu akan ada majelis, maka afdolnya dipercepat bacaannya. Itu orang yang memahami ilmu begitu. Jadi imam juga harus cerdas, kata Pak Uye. Ketika ada Rasulullah itu ketika ada suara tangisan bayi dipercepat bacaannya. Maksudnya dipercepat itu membaca yang pendek, bukan berarti bukan dicoba. Jadi itu tidak dibenarkan. Nanti tajwidnya semuanya malah salah semua itu. Ada nggak sholat tarawih yang berapa menit tinggal? Nah itu bacanya kapan itu? Allah itu hanya gerakan. Ya. Jadi pangapunten ya mudah-mudahan meskipun demikian juga diterima oleh Allah. Kita doakan juga saudara kita. Ya. Jangan kemudian
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kepedulian kita di Ramadan ini harus lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah, apalagi nyun sewu kalau pesen di sekitar kita kalau ada anak yatim, diperhatikan. Bayangkan anak-anak kecil itu ketika riyadin hari raya Idul Fitri itu sangat bahagia ketika ada orang tuanya bisa pakai pakaian baru, dapat sarung. Ya, tapi anak yang yatim nggak punya bapak, nggak punya ibu, siapa yang perhatikan? Pengganti orang tuanya ya kita. Sebagai orang beriman harus peduli kepada mereka. Maka cabang ranting kalau tidak ada program secara khusus, gerakan di ranting masing-masing untuk melihat anak-anak itu diperhatikan. Gotong royong, ya, urunan untuk bisa memberikan pakaian, untuk bisa memberikan uang saku agar dia pede sama dengan anak-anak yang lain, tidak minder. Bayangkan anak-anak senang pakai kok, anak yatim dia akan menangis di pojok, dia akan menangis di kamarnya, di rumah dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, yang terakhir, P terakhir yang kelima adalah agar puasa menjadi junah pelindung ataupun perisai bagi kita. Puasa ini harus menjadi pencegah nomor, pencegah kemaksiatan. Harus menjadi tindakan preventif. Ya. Jadi ketika kalau panjenengan puasanya benar-benar ya dihayati, dia tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Bayangkan Bapak Ibu, di 4 bulan yang Allah muliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa? Rajab. Itu saja tidak boleh maksiat. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian di 4 bulan itu mendolimi diri kalian sendiri. Artinya apa? Bermaksiat. Apalagi Ramadan. Ramadan itu sayyidus syuhur. Sayyid itu tuannya bulan-bulan. Lebih baik dari 4 bulan itu. Makanya diwanti-wanti nggak boleh bermaksiat. Kalau bermaksiat Allah berikan azab yang lebih berat. Bahkan ada riwayat kalau bermaksiat tidak akan Allah ampuni sampai datang Ramadan tahun berikutnya. Pertanyaannya, kalau panjenengan apakah bisa memastikan akan bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Makanya maksiat ini di Ramadan benar-benar dijaga, jangan sampai kita lakukan. Sebaliknya, kalau beramal soleh, pahalanya juga dilipat gandakan. Maka zakatnya amwal itu yang terbaik tunaikan di Ramadan. Ya, karena apa? Jelas Allah akan berikan balasan lebih baik dari bulan selain Ramadan. Saya usah sedikit saya sampaikan biar Ramadan ini terutama di akhir bisa optimal. Segera hitung. Wes gak usah jadikan ya kan pakai isot. Jadikan kalau pengen selamat dihitung, yang penting keluarkan 2,5%. Insya Allah aman. Meskipun memang ya kan itu ada nisab, ada haul. Tapi sekiranya itu tidak masuk zakat karena belum sampai nisab, kan bisa masuk sedekah, bisa masuk infak. Untuk keselamatan diri kita, segera hitung 2,5%, serahkan kepada amil ranting maupun cabang. Terakhir zakat fitrah, zakat fitri. Yeah. Anak yang lahir sebelum sholat Id saja itu kewajiban dikeluarkan zakat fitri. Maka setiap bulan panjenengan harus mengeluarkan zakat fitri. Untuk apa? Tadi faradullahu zakat al-fitri. Allah mewajibkan zakat fitri. Kangge napa? Tuhrotan lisaim, untuk membersihkan orang yang puasa dari napa Bapak Ibu? Anillahwi warrofas,
dari perbuatan lahul itu yang sia-sia, rofas tadi, ucapan-ucapan kotor. Terus nomor tuhmatan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi saya ingatkan takmir masjid yang menerima zakat fitri itu hanya untuk tuhmatan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin, bukan untuk 8 asnaf. Kalau zakat ampat untuk 8 asnaf, maka tidak harus bagiannya 2,5 kilo. Kalau dia sangat membutuhkan orang miskin, bisa mungkin diberi 10 kilo, bisa 20 kilo, sesuai kebutuhan. Satu dengan yang lain bisa berbeda, karena kondisinya berbeda. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya puasanya, tapi juga semoga qiyamul lailnya, sholat tarawihnya, tadarusnya, infak sedekahnya, makin 10 terakhir ada itikafnya. Semua kebaikan-kebaikan kita semoga di Ramadan ini diterima oleh Allah, sehingga kita diakui oleh Allah sebagai orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kalau benar-benar bertakwa, layak mendapatkan warisan surganya Allah. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Surga itulah yang akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Jadi yang bertakwa. Makanya puasa untuk la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berkata, banyak kesalahan saya ketika matur di hadapan panjenengan. Semoga dibukakan pintu maaf, Bapak Ibu. Mungkin ucapan saya keras karena memang jenengan di atas, saya di bawah. Jenengan di gunung, saya di pantai. Orang pantai itu kalau nggak keras kalah dengan ombak, kalah dengan suara mesin. Makanya memang apalagi memanggil jenengan yang di gunung, makanya harus keras suaranya. Berkatan nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.